Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemerhati kebijakan. Jumpa lagi dengan saya, Gatot Trilaksono, analis kebijakan Madya, Badan Strategi Kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Hadir menemani saya, narasumber dalam BKSDN Insight siang hari ini, yaitu Pak Satrio. Beliau adalah Wakil General Manager Litbang Kompas. Terima kasih Pak Satrio berkenan menemani kami untuk bincang-bincang pada siang hari ini. Pak Satrio barangkali bisa disampaikan kepada kami beberapa hal terkait dengan yaitu bagaimana Litbang Kompas membangun jaringan data dan informasi sampai ke daerah. Tentu kekuatan responden ini sangat mewarnai menjadi ke depan. Bagaimana Litbang Kompas membangun networking kerjasama dengan responden yang ada di daerah. Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak Gatot untuk perkenalannya pada hari kesempatan yang istimewa ini. Ya, jadi kalau kita bicara responden ya Pak, itu artinya kita bicara data primer. Karena di Litbang Kompas ini kami tidak hanya melakukan survei atau kegiatan penelitian yang berbasis pada data primer atau dari hasil wawancara langsung dengan responden, tetapi juga dengan melalui data sekunder dari berbagai instansi dan lembaga yang kami peroleh. Nah, bicara mengenai data primer, sejak kami Litbang Kompas itu mulai melakukan kajian-kajian survei opini publik ya terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kebijakan, berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan elektabilitas juga. Itu sudah kami lakukan di periode tahun 1990-an, bahkan sebenarnya sebelum itu, tetapi mulai lebih rutin di 1990-an. Waktu itu masih agak tidak sefrekuensi sekarang ininya kekerapannya, tetapi sejak reformasi 98 ketika keran demokrasi sudah lebih terbuka lebar, maka kegiatan jajak pendapat dan survei itu juga menjadi lebih marak lagi gitu ya, tidak hanya oleh Litbang Kompas tapi juga akhirnya diikuti oleh lembaga-lembaga yang lain. Menjadi sebuah tren gitu ya. Menjadi sebuah tren, betul sekali Pak. Nah, pada periode 98 pasca reformasi itu sampai dengan 2010-an pertengahan, kami melakukan survei itu menggunakan, paling banyak saat itu melakukan dengan phone survey atau survei telepon, jajak pendapat melalui telepon, dan respondennya kami peroleh dari buku halaman putih yang diterbitkan oleh PT Telkom saat itu. Dengan ada kadang-kadang juga kami melakukan survei lapangan terkait dengan isu-isu tertentu, tetapi memang lebih banyak mayoritas dengan phone survei dari buku petunjuk telepon. Tetapi seiring dengan berjalannya perkembangan zaman, ketika orang makin banyak yang menggunakan telepon selular atau handphone, dan handphone juga makin lama makin murah, biaya langganannya juga makin murah. Semua orang sekarang kayaknya nggak ada yang nggak punya handphone ya Pak ya, semua pegang handphone semua. Di tahun 2010-an itu kami mulai merasakan bahwa untuk menghubungi responden dengan telepon rumah itu menjadi lebih tidak segampang waktu periode sebelumnya. Terjadi penolakan dan kemudian juga banyak yang sudah tidak diangkat, dan kami menyadari bahwa sudah pada saatnya Kompas harus beralih ke penggunaan handphone. Cuman dari mana kita bisa mendapatkan nomor telepon responden itu? Nah, sehingga ketika mulai dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi di tahun 2014, kami mulai mengubah cara kami melakukan atau menghimpun wawancara tidak lagi melalui phone survey, tetapi melalui jajak pendapat tatap muka secara frekuensi. Jadi secara teratur kami melakukan wawancara tatap muka. Kami turun ke lapangan, pemilihan responden kami lakukan multi-stage random sampling dengan pemilihan sampel bertingkat dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sehingga RW/RT, sampai juga dengan untuk pemilihan rumah-rumah responden kami melakukan dengan interval yang biasa disebut dalam metode statistik yaitu case grade ya Pak. Sehingga di situ kami menghilangkan faktor subjektivitas dalam memilih responden. Jadi semata-mata menuruti metode pemilihan sampling pemilihan responden yang
ketat dengan metode sampling yang betul, sehingga kami betul-betul mendapatkan profil dari responden yang memang apa adanya. Nah, itu kami muat hasil-hasil survei itu di dalam survei-survei evaluasi kepresidenan. Nah, kemudian kepada responden yang kami wawancara itu, selain kami catat juga nama, kemudian alamat, dan kami minta nomor teleponnya, nomor telepon HP tentu saja, kami juga tanyakan kesediaan mereka apakah ibu dan bapak bersedia menjadi responden kami untuk kami wawancara lewat telepon. Nah, dari situ kami punya tabungan responden, Pak, atau dalam bahasa statistika biasa disebut dengan responden panel atau panel responden. Nah, panel responden inilah yang kalau kami melakukan survei yang butuh survei dalam tempo singkat, itu kami kami hubungi dengan pesawat telepon. Jadi yang dulunya kami menjumpai responden dari buku halaman putih yang dari PT Telkom, selanjutnya kami menggunakan panel responden kami yang sudah kami hubungi secara tatap muka. Keuntungannya adalah dengan responden yang seperti ini, responden sebelumnya sudah pernah bertatap muka secara langsung dengan interviewer kami, secara one on one, secara tatap muka ya, sehingga dari mereka pun timbul trust, timbul kepercayaan, sehingga ketika ditelepon oleh Litbang Kompas, tidak seperti ketika mereka mendapatkan telepon dari menawarkan kartu kredit atau telemarketer ya, tapi dari interviewer kami yang mereka sebelumnya sudah pernah ketemu. Nah, dengan inilah kami membangun jejaring responden kami yang ada di daerah-daerah, sehingga ketika kami melakukan phone survey itu sebetulnya adalah tinggal melanjutkan aja dari responden yang sudah kami kontak ketika kami melakukan wawancara tatap muka. Demikian kami punya tabungan responden atau panel responden yang jumlahnya ribuan, dan itu bisa kami kontak setiap kali kami mau melakukan phone survey. Jadi tadi Pak, ada survei-survei kami yang sifatnya itu tatap muka dan setahun kami lakukan bisa sampai dengan 4 kali, dan ada juga survei-survei yang lewat telepon yang kami lakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, tergantung dari tema-tema yang berkembang di dalam pemberitaan untuk mendukung pemberitaan yang sifatnya daily Pak, atau weekly. Demikian Pak Gatot. Menarik Pak Satrio. Kemudian di tengah apa yang dilakukan Litbang Kompas ini, bagaimana membangun terkait dengan repository data Pak Satrio, atau bagaimana security data yang sudah masuk, kemudian juga standarisasi datanya juga seperti apa Pak? Security data ya, kami di sini kami punya tim teknologi informasi ya Pak. Terkait dengan kalau kita bicara security data, artinya begini, security data yang mana dulu nih Pak ya? Karena kami juga melakukan kegiatan hitung cepat setiap kali pemilu, dan itu memang ya security-nya otomatis pasti kita jaga betul-betul ya Pak, dijamin. Kemudian security data kami untuk yang data-data yang sudah kami miliki, itu memang ada data-data yang bisa diakses oleh publik secara berlangganan, itu tentu saja juga dilapisi oleh security. Kemudian juga ada data-data yang sifatnya tidak akan pernah bisa keluar. Karena apa? Karena dalam pelaksanaannya itu kami bekerja sama dengan entah itu kelembagaan atau instansi atau lembaga pemerintah yang kami menandatangani non-disclosure agreement. Artinya data-data itu sepenuhnya menjadi milik klien ya, atau lembaga yang kami bekerja sama dengan. Sehingga ini data-data itu sepenuhnya milik klien. Itu tentu saja data-data itu tidak bisa kami buka kepada publik ya, tidak bisa kami publish, dan itu tidak kami letakkan di server yang terbuka. Jadi itu untuk mengamankan security dan kerahasiaan data, termasuk juga tadi data-data dari responden kami. Jadi itu tidak bisa kami buka, bahkan ketika misalnya kami bekerja sama misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya, ketika misalnya dari pihak Kementerian Dalam Negeri ingin meminta data yang hasil responden, kami hanya bisa memberikan data sesuai dengan pertanyaan dan mungkin nama responden, tapi nomor telepon dan alamat itu kami keep. Kenapa? Karena supaya nanti Kemendagri tidak bisa menghubungi lagi. Kalau Kemendagri mau menghubungi lagi harus melalui Kompas. Kenapa Pak? Karena ketika kami menghubungi responden tersebut kan kami memperkenalkan diri sebagai Litbang Kompas. Kalau kepada responden itu nanti mereka yang menghubungi lembaga lain, mereka akan berpikir wah Litbang Kompas menyerahkan data kami kepada pihak lain ini, sehingga trust yang sudah kami bangun akan menjadi rusak. Itu security yang kami bangun. Jadi ada sistem security yang dibangun oleh IT. Tetapi security yang sifatnya lebih soft ya Pak, itu kami bangun dengan rasa trust tadi kepada terutama kepada responden kami. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya.
Pak Satrio, terkait dengan barusan apa yang Bapak sampaikan, bagaimana Litbang Kompas membangun kerjasama proses bisnis dengan lembaga terkait? Baik Pak, menarik ini pertanyaan ini. Jadi sebetulnya seperti yang sudah tadi saya sampaikan sejak di era 90-an akhir ya Pak, terutama sejak pasca reformasi kami melakukan survei kajian yang saat itu lebih banyak untuk menjadi pemberitaan di redaksi Kompas Pak, untuk di pemberitaan di koran Kompas. Ya. Tapi sering berjalannya waktu, terutama di era 2010-an ya Pak ya, makin banyak lembaga dan komisi nasional, instansi, bahkan juga swasta tertarik untuk bekerja sama dengan Kompas. Pertanyaan mereka adalah, bisa nggak kita bikin riset yang dikerjakan oleh Kompas? Nah, kemudian baru kita mulai di tahun 2015-2016 itu Pak ya, itu kami baru membuka diri untuk kerjasama dengan pihak eksternal, misalnya Kementerian, Komisi Nasional, kemudian ada kepolisian juga Pak, kemudian dari berbagai NGO, kemudian ada lembaga pendidikan, dan juga ada sebagian kecil juga swasta. Nah, itu kita membuka diri terhadap lembaga-lembaga itu. Biasanya sih Pak, lembaga-lembaga dan kementerian itu yang datang sendiri ke kami. Jadi jarang kami misalnya kemudian kami cari-cari di koran gitu ya, kemudian ada penawaran untuk ikut lelang atau pengadaan secara elektronik gitu ya, seperti yang biasa di kementerian. Biasanya jarang, biasanya kami diundang atau kami diberitahu, diinformasikan oleh kementerian, lihat Bang Kompas, ini kita lagi ada kebutuhan survei ini, silakan ikutan untuk silakan masuk ke LPSE ya Pak, lembaga pengadaan secara elektronik, untuk ikut bidding di situ. Kemudian ya kami ikut bidding. Kalau kami beruntung ya kami mendapatkan proyek itu. Kalau enggak ya sudah, kami tidak ikut. Tapi seringkali juga lembaga-lembaga itu kemudian datang ke kami, kemudian sifatnya penunjukan langsung ya Pak ya, atau PL itu, untuk kemudian kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu tanpa melalui proses lelang. Karena memang kan untuk pada nilai tertentu kan tidak perlu lelang ya Pak ya. Jadi kami mengikuti aturan itu aja. Nah itu terjadi sejak tahun 2015-2016 itu kami mulai membuka diri untuk melakukan kerjasama riset dengan kementerian, komisi nasional, kemudian lembaga-lembaga negara yang lainnya. Tentu saja tadi itu yang saya sampaikan Pak, terkait dengan kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut, kami juga menghormati adanya non-disclosure agreement, jadi perjanjian kerjasama di mana data-data itu sejauh memang diminta oleh klien tidak kami buka, artinya kami hanya serahkan kepada klien yang bersangkutan. Kami buka kepada publik kalau memang oleh klien tersebut atau oleh kementerian data ini sudah diizinkan dibuka, atau memang ada frame kerjasama yang lain, misalnya kerjasamanya adalah konten kolaborasi. Konten kolaborasi itu artinya ada kerjasama surveinya, kemudian nanti dari kementerian atau lembaga atau institusi tadi mengharapkan bahwa hasilnya ini ditulis oleh teman-teman kami di redaksi, dan ini frame kerjasamanya menjadi kerjasama riset dan juga penulisan untuk di koran. Itu juga beberapa kali kita juga melakukan itu, baik dengan beberapa pemerintahan daerah, kemudian juga dengan swasta, juga kemudian dengan beberapa BUMN, kita ada frame kerjasama yang seperti itu. Jadi memang suasananya agak lebih berbeda ya Pak ya, ketika semakin kesini tuh kita menjadi semakin terbuka pada model-model kerjasama yang membutuhkan boleh dibilang ini strategi komunikasi dari kementerian atau lembaga yang bisa Kompas bantu untuk menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan oleh kementerian lembaga kepada publik. Kan pasti perlu ada sosialisasi. Apalagi ketika sekarang zamannya hoax ya Pak ya, zamannya informasi campur aduk ya, kita nggak tahu kadang mana yang benar mana yang hanya hoax. Nah di sini pentingnya kerjasama konten kolaborasi ini adalah bahwa pemerintah punya cara atau pemerintah punya platform untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, dan pemerintah menggandeng Kompas dalam hal ini baik litbangnya maupun redaksinya untuk menyampaikan hal tersebut. Tidak hanya pemerintah, tapi yang seperti tadi saya sampaikan Pak, BUMN terutama, mungkin ada BUMN atau juga mungkin perusahaan-perusahaan asing yang sudah lama bergerak di Indonesia, tapi selama ini mereka sering dipersepsikan secara salah oleh masyarakat karena pemahaman masyarakat yang keliru terhadap lembaga-lembaga tersebut. Nah, disinilah kemudian pentingnya
kami ada konten kolaborasi di mana riset melakukan survei kepada publik dan kemudian nanti hasilnya itu diberitakan oleh redaksi sehingga bisa membuat sosialisasi yang betul lah kepada masyarakat. Ini perannya Kompas di sini Pak dalam hal kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi tersebut tadi Pak. Pak Surya, menarik apa yang Bapak sampaikan. Tentu menuju ke arah sana dan selama ini yang dilakukan kolaborasi pengelolaan data antara Litbang Kompas dengan kementerian lembaga terkait, tentu ada beragam tantangan, kendala yang dihadapi, ada bottleneck gitu. Apa yang bisa disampaikan Pak? Barangkali ada langkah-langkah way out-nya, solusinya, kemudian langkah-langkah inovasinya. Kemudian di samping itu, bagaimana pandangan Pak Surya terkait banyaknya beragam data di kementerian lembaga terkait, sehingga untuk menuju ke satu data itu menjadi dilema yang Pak harus dicari way out-nya ini. Iya. Nah, ini bagaimana ini kira-kira pandangan Pak Surya terkait menuju era satu data itu, bagaimana sebetulnya pengelolaan data di berbagai kementerian lembaga terkait, karena kuncinya adalah di kolaborasi. Betul. Tetapi kita yakini sampai hari ini masih banyak kementerian lembaga terkait yang masih agak enggan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, ya, oleh karena satu dan lain hal. Nah, ini tentu membutuhkan solusi jalan keluar. Bagaimana melihat ini, kondisi ini Pak Satrio, kami bersama? Ya, Satrio Pak saya tadi Pak. Iya. Baik Pak, ini keluhan yang sebetulnya sudah lama sekali kami di Kompas rasakan ya Pak. Kalau kita bicara data sekunder ya Pak ya. Jadi bukan kalau tadi data primer kan yang data dari hasil survei. Kalau data sekunder itu data yang sebenarnya kita tinggal ambil dari baik dari BPS maupun dari kementerian atau asosiasi. Nah, kadang-kadang data itu boro-boro Pak antar departemen beda. Kadang-kadang di dalam departemen pun antar dirjennya pun beda. Ya mungkin mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan kementeriannya apa, tetapi ada dirjen ini dengan dirjen itu yang masing-masing punya pendekatan data yang berbeda, sehingga ketika data itu digabungkan mereka sendiri bingung. Ketika kami mengakses data itu pun kami juga bingung Pak. Misalnya kalau kita bicara pariwisata, ini kita bicara kunjungan. Nah, ketika kita bicara turis, ini ada data yang menyebutkan turis memakai jumlah kepala atau orang. Ada lagi yang memakai turis tetapi langsung dikonversi ke dalam rupiah. Sehingga ketika kita mau melihat perkembangan pariwisata di sebuah daerah, kita jadi bingung. Base-nya apa nih satuannya? Satuannya adalah satuan orang, satuan individu, satuan kepala, atau satuan uang yang dihasilkan. Nah, itu pun beda. Antar dirjen sendiri beda dalam satu kementerian. Nah, apalagi yang sering kita temui ya antara kementerian pun beda. Misalnya katakanlah kita bicara ekspor kelapa sawit misalnya. Yang satu memakai satuannya ton, yang satu memakai satuannya sudah dalam euro atau dalam dolar seperti itu. Jadi kadang kita bingung bagaimana ini mengkonversikannya. Harus pasti ada rumusnya lah untuk mengkonversikan. Nah, ini kita kadang-kadang bingung. Disitulah yang mungkin harapan kami Pak kepada pemerintah, mungkin bisa ada saya sendiri jadi sejauh mana peran BPS itu bisa menjadi bukan menjadi wasit atau polisi ya, tetapi paling tidak menetapkan standar pengukuran bahwa ya kalau kita misalnya bicara kelapa sawit ya harus dicantumkan misalnya dua-duanya dalam satu tahun tertentu berapa jumlah ekspornya misalnya harus ada tercantum di situ jumlah dalam satuan atau mungkin dalam tonnya ya Pak ya secara secara fisiknya. Kemudian ketika itu dikonvert menjadi rupiah atau euro atau dolar pun berapa nilainya. Mungkin kedua-duanya harus ada daripada hanya memakai salah satu. Nah, ini harus ada satu lembaga yang mungkin BPS atau mungkin siapa yang bisa mencantumkan itu. Demikian pula ketika kita bicara misalnya data-data menyangkut kependudukan Pak. Dalam hal ini mungkin Kementerian Dalam Negeri ya, kita bicara Dukcapil. Nah, ini satu persoalan tersendiri Pak. Bagaimana saya juga paham, saya pernah bekerja sama juga dengan Dukcapil Pak ya, dengan salah satu NGO, kita sebut saja Ikatan Kewarganegaraan Indonesia. Mereka itu sangat concern sekali dengan pencatatan sipil Pak ya di Dukcapil. Betapa
Memang tidak mudah, Pak. Iya. Karena saya sadar juga mungkin tidak pada tempatnya juga kalau saya semata-mata seperti mengkritik pemerintah bahwa pemerintahan gimana sih kok data gini aja nggak bisa. Tetapi ada faktor lain yaitu kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap data yang baik dan benar. Kadang-kadang masyarakat juga tidak merasa penting untuk memperbaharui data. Tapi di satu sisi juga kalau saya menyalahkan masyarakat mungkin juga tidak pada tempatnya. Seperti misalnya kalau kita pergi ke Provinsi Banten, Pak, ke ibu kotanya di Serang misalnya. Betapa penduduk yang di pedalaman Pandeglang sana, untuk mereka ke kantor Dukcapil aja udah jauh, Pak. Iya, iya. Nah, apakah mungkin pegawai Dukcapilnya yang jemput bola untuk pembaharuan data penduduk di Kabupaten Pandeglang itu yang memang terpelosok sekali. Tapi kalau bicara begitu nggak fair juga karena berapa jumlah pegawai dari Dukcapil yang bisa turun sampai ke pelosok-pelosok untuk jemput bola. Jadi permasalahannya kita kompleks, Pak, karena Indonesia ini negara yang sangat besar, sangat beragam, heterogen, majemuk. Itu baru bicara yang deket aja, Pak, Banten ya, Pak. Belum kita bicara di pegunungan Papua sana, Pak, Wamena. Yang mungkin petugas Dukcapilnya juga mau terjun ke masyarakat mungkin takut juga ya, Pak. Belum lagi sistemnya di sana pemilunya juga beda dan sebagainya. Jadi ini permasalahan yang kompleks. Tetapi paling tidak kalau masalah ini disadari bersama dan ada upaya ya sedikit demi sedikit, baik itu tadi entah itu dari BPS atau dari siapapun yang menjadi katakanlah wasitnya ya Pak ya, untuk mengatur bahwa ini harus ada penertiban data, penertiban satuannya Pak, kemudian juga proses updating, dan dengan demikian bisa menjadikan data ini sesuatu yang tidak ditakuti oleh masyarakat, Pak. Jadi bagaimana masyarakat merasa tidak perlu terpaksa untuk melakukan pencatatan, tetapi bahwa pencatatan ini penting. Nah, dalam hal itu mungkin yang bisa dibuat sebagai gimmick yang menarik adalah jadikan semuanya ini free, gratis. Sehingga masyarakat ketika mencatatkan data, mereka merasa ya data ini penting untuk kita semuanya dan toh kita tidak dibebani apapun untuk mencatatkan data. Baik itu di pemerintah, Pak, maupun itu juga kita bicara pelaku ekonomi masyarakat ya, kelompok-kelompok petani ketika mereka mencatatkan hasil pertaniannya, mereka juga tidak merasa terbebani gitu. Jadi kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada masyarakat inilah, Pak. Kemudian juga mungkin pengurusan Dukcapil yang dipercepat, dibuat lebih menarik, seperti pencatatan Dukcapil, pelayanan Dukcapil yang di kalau saya tidak salah itu di Solo ya Pak ya, yang kantornya sangat baik sekali, kemudian pelayanan juga ramah kepada masyarakat dan cepat, dan orang sangat terbantu dan terlayani, sehingga di situ yang ingin dibangkitkan adalah apa Pak? Kecintaan masyarakat pada data. Dengan masyarakat mencintai data, itu masyarakat, kita akan mulai membangun itu Pak, kesadaran data, sehingga bahwa data itu penting, sehingga lambat laun akan tumbuh dengan sendirinya tadi semua hal yang sebenarnya bersumber dari masalah data. Misalnya tadi hoax, orang akan juga berpikir bahwa hoax ada datanya enggak. Jadi kesadaran mengenai data ini akan mampu saya pikir menjadi fondasi untuk menepis hal-hal yang lain tadi Pak, seperti hoax, kemudian noise yang membuat data seliweran enggak beraturan. Iya. Jadi dibangun kecintaan masyarakat pada data, dan saya pikir di sini Kementerian Dalam Negeri melalui pencatatan sipil ya Pak yang ada di daerah-daerah ini sangat berperan penting Pak, sehingga masyarakat merasa ya ketika dia tidak melakukan updating data atau ketika didatangi petugas sensus atau petugas catatan sipil, mereka tidak merasa takut, tidak merasa terpaksa, tapi mereka merasa bahwa ini untuk kepentingan kita bersama. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan sebagai masukan atau mungkin agak sedikit berbau kritik ya terhadap pemerintah demi kebaikan kita bersama. Iya, makasih Pak Satrio. Bapak Ibu pemerhati kebijakan, beberapa hal tadi disampaikan oleh narasumber kita. Yang menarik bahwa perlu kita membangun mindset bahwa data itu yang menjadi penting itu membuka mindset kepada masyarakat. Data itu sebetulnya menjadi sebuah kebutuhan oleh masyarakat. Fungsi pemerintah memfasilitasi akan kebutuhan masyarakat itu. Itu menjadi kunci penting bagi kita. Sehingga kebutuhan akan data semestinya sudah dibangun untuk kolaborasi antar kementerian lembaga menuju kepada gerakan satu data untuk merubah mindset masyarakat. Itu menjadi penting. Pak Satrio, barangkali closing statement yang bisa disampaikan pada pertemuan ini.
Closing statement dari saya untuk segenap teman-teman yang ada di pemerintahan dan juga kepada warga masyarakat bahwa cintailah data, karena dengan data itu maka pembangunan ini bisa bergerak maju ke depan Ya. tanpa didasari oleh hanya sekedar like and dislike atau kesenangan dari para pembuat keputusan, tapi betul-betul berdasarkan fakta yang real, berdasarkan data yang objektif dan akurat, bukan berdasarkan like and dislike atau ambisi dari para penguasa atau daripada para pengambil keputusan, tapi betul-betul berasal dari data. Dari siapa lagi kita harus memulai ini kalau bukan dari kita sendiri dan dari segenap dari kita semuanya, terutama para teman-teman yang ada di pemerintahan, untuk bersama-sama kita membangun sikap penyikapan dari masyarakat yang cinta sama data. Itu saja dari saya, Pak. Ya, baik, makasih Pak Satrio. Ya. Bapak Ibu sekalian, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Ya, menjadi menarik bagi kita. Bicara soal data, data menjadi penting, menjadi urgent bagi kita untuk pengambilan kebijakan pemerintah. Semua evidence based kebijakan pemerintah haruslah berbasis data. Kemudian data juga menjadi bahan evaluasi dan menjadi review program. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan yang disampaikan itu memang sudah sesuai dengan koridornya atau perlu dievaluasi, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu gunanya pentingnya data. Untuk itu kami terima kasih dari BSKD Insek, Pak Satrio, narasumber kita sudah banyak memberikan masukan kepada kami, dan Bapak Ibu terima kasih atensinya mengikuti podcast yang hari ini. Ikuti terus podcast kami BSKD Insek pada waktu-waktu sesi yang lain. Saya Gatot Trilaksono pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.